Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri Al-Musyarofa dengan NIM 241100015. Di sini saya akan menjelaskan tentang Information Technology Infrastructure Library atau disingkat dengan ITIL. Saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan dan manfaat, sejarah, prinsip, contoh, dan komponennya. ITIL adalah kerangka kerja yang membantu perusahaan merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola layanan TI mereka secara efektif. Disebut sebagai kerangka kerja karena berisi panduan dan praktik terbaik dalam mengelola TI. Dengan ITIL ini, perusahaan tidak akan bekerja secara asal-asalan, tetapi mengikuti langkah yang terstruktur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi layanan. Tujuan dan manfaat menerapkan ITIL. Penerapan ITIL ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan TI agar selaras dengan kebutuhan bisnis. Manfaatnya meliputi peningkatan kualitas layanan, kepuasan pengguna, efisiensi operasional, serta pengelolaan resiko dengan baik. Penerapan ITIL ini membantu organisasi agar layanan TI tidak hanya berjalan, tetapi benar-benar mendukung tujuan bisnis. Artinya, TI bukan sekedar alat bantu, melainkan bagian penting yang membuat pekerjaan lebih cepat, efisien, dan berkualitas. Dengan menerapkan ITIL ini, efektivitas meningkat, karena proses kerja lebih terarah dan sesuai dengan standar. Efisiensi tercapai, karena waktu dan sumber daya bisa digunakan dengan hemat. Kualitas layanan membaik. Pengguna atau pelanggan lebih puas karena layanan TI cepat dan tepat. Risiko berkurang karena setiap proses sudah diatur dengan baik sehingga masalah bisa dicegah lebih awal. Sejarah ITIL. ITIL pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Inggris pada tahun 1980-an. Karena saat itu pengelolaan layanan IT di instansi pemerintahan belum teratur, jadi ITIL dibuat untuk membantu mengatur dan meningkatkan layanan IT. Versi pertama ini fokusnya masih sederhana, yaitu pada pengelolaan infrastruktur dan jaringan komputer. Lalu pada tahun 2000-an, versi kedua dirilis. Versi ini cakupannya lebih luas, bukan cuma soal jaringan, tapi juga mencakup proses layanan dan praktik terbaik untuk mengelola IT. Versi 3 dirilis tahun 2007, yang membawa konsep baru yaitu Service Life Cycle atau siklus hidup layanan. Di sini setiap layanan IT dianggap punya tahapan dari awal sampai akhir, dan semuanya harus dikelola agar memberikan nilai bagi bisnis. Tahun 2019, versi 4 muncul. Versi ini menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sudah mengadopsi prinsip agil, Lean, dan DevOps. Kemudian ada prinsip ITIL versi 4. Yang pertama, focus on value. Artinya, setiap layanan TI harus berfokus pada nilai dan manfaat bagi pengguna, bukan sekedar teknologi. Yang kedua, start where you are. Mulai dari kondisi atau sistem yang sudah ada, lalu dikembangkan tanpa membuang yang masih berfungsi. Yang ketiga, progress literally with feedback. Lakukan perubahan secara bertahap dan harus terus perbaiki berdasarkan umpan balik. Yang keempat, collaborate and promote visibility. Artinya, libatkanlah semua pihak yang terkait, pastikan informasi transparan agar kerja lebih efektif. Yang kelima, think and work holistically. Lihat layanan sebagai satu kesatuan yang saling terhubung, bukan bagian terpisah. Yang keenam, keep it simple and practical. Gunakanlah solusi yang sederhana dan mudah diterapkan, hindari kerumitan yang tidak perlu. Yang ketujuh, optimize and automate. Tingkatkan efisiensi dengan mengoptimalkan proses otomatisasi tugas berulang. Kemudian ada contoh layanan IT aplikasi mobile JKN. Aplikasi ini adalah aplikasi digital BPJS Kesehatan yang membantu penggunanya untuk mengambil antrian online, pembayaran iuran, dan pengecekan status kepesertaannya. Dengan menerapkan
prinsip ETL V4 ini membantu layanan lebih efektif, efisien, cepat, dan berfokus pada kepuasan penggunanya. Fokus on value. Setiap layanan atau aktivitas teknologi informasi harus berpusat pada manfaat yang dirasakan, bukan hanya sekedar membuat sistem yang canggih. Nilai atau value di sini bisa berupa kemudahan, kecepatan, efisiensi, atau kepuasan pengguna. Kemudian ada optimize and automate. Berarti semua proses harus disempurnakan terlebih dahulu sebelum diotomatisasi. Prinsip optimize and automate pada aplikasi ini terlihat dari bagaimana proses antrian, verifikasi data, dan pembayaran iuran dilakukan otomatis oleh sistem sehingga layanannya lebih cepat, efisien, dan mengurangi kesalahan manusia. Ada collaborate and promote visibility. Setiap pihak yang terlibat harus bekerja sama dan saling berbagi informasi. Prinsip ini diterapkan pada mobil JKN melalui kerjasama antara BPJS, fasilitas kesehatan, dan peserta. Semua pihak saling terhubung dan berbagi informasi secara transparan agar pelayanan lebih cepat dan efisien. Kemudian ada komponen ETL versi 4. Komponen ini terbagi ke dalam dua. Yang pertama ada model 4 dimensi, yang kedua sistem nilai layanan atau SPS. Yang pertama model 4 dimensi. Model ini menjelaskan 4 aspek penting yang harus diperhatikan agar layanan TI berjalan seimbang dan efektif. Yang pertama ada organisasi dan orang. Fokus pada peran, tanggung jawab, dan kemampuan orang dalam organisasi. Tanpa sumber daya manusia yang kompeten, teknologi tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua ada informasi dan teknologi. Meliputi sistem, data, teknologi yang digunakan untuk mendukung layanan TI. Misalnya ada aplikasi, database, dan jaringan. Yang ketiga, mitra dan pemasok, seperti vendor, penyedia software, atau layanan cloud. Yang keempat, ada aliran nilai dan proses. Menjelaskan bagaimana aktivitas dan proses saling terhubung untuk menciptakan nilai bagi pengguna dari awal sampai layanan diterima dengan baik. Artinya, 4 dimensi ini menjadi pilar yang menopang layanan TI. Kalau salah satu lemah, misalnya SDM kurang kompeten atau proses tidak jelas, layanan tidak akan berjalan dengan lancar. Kemudian komponen yang kedua ada sistem nilai layanan atau SPS. SPS menggambarkan cara semua komponen ETL bekerja sama untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Yang pertama ada prinsip panduan. Nilai-nilai dasar seperti focus on value dan collaborate yang menjadi pedoman setiap tindakan. Yang kedua ada tata kelola. Mekanisme untuk memastikan semua kegiatan TI sesuai dengan kebijakan dan tujuan organisasi. Yang ketiga ada rantai nilai layanan. Menjelaskan alur kerja dari permintaan layanan hingga layanan itu menghasilkan nilai bagi pengguna. Yang keempat, peningkatan berkelanjutan. Upaya terus-menerus untuk memperbaiki kualitas layanan. Yang terakhir ada praktik. Kumpulan proses dan aktivitas nyata untuk mendukung operasional TI seperti manajemen insiden, perubahan, atau keamanan. Artinya SPS seperti mesin utama dalam organisasi TI. Semua bagiannya bekerja sama agar layanan TI selalu memberikan nilai terbaik dan terus berkembang sesuai kebutuhan pengguna. Sekian penjelasan dari saya. Semoga memberikan manfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.